Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Senang sekali bertemu dengan Anda semua. Saya mestinya memberikan ucapan terima kasih kepada Bapak Wayan tadi yang sudah membuka pertemuan kita kali ini dengan berbicara terutama tentang creative industry. Dan terus terang saja saya waktu itu sudah bilang, wah asik nih, Pak Wayan sudah bilang tentang creative industry sudah begitu detailnya, kayaknya saya nggak perlu maju lagi, nggak apa-apa gitu. Tapi ternyata teman-teman yang lain pada marah kalau saya nggak maju sendiri, nanti kok enak kamu nggak ngomong, yang lain ngomong gitu ya. Jadi saya juga tetap harus ngomong hari ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, hari ini saya ingin sedikit cerita. Jadi kalau tadi rekan-rekan di sesi pertama mungkin begitu banyak bicara tentang data, begitu banyak bicara tentang information, maka saya sedikit turun IQ-nya gitu, ngomongnya nggak terlalu berdata-data ya. Saya akan cerita tentang suatu industri yang baru saja muncul kali ini, yaitu tentang creative industry. Nah, ini adalah satu pengertian gampang tentang sebuah definisi creative industry. Nah, kenapa saya kok ambil dari UK atau British? Karena arguably bisa dikatakan bahwa Inggris itu adalah yang pertama kali mulai memikirkan tentang adanya industri kreatif di dunia. Adanya suatu industri baru yang selama ini belum sempat terpikirkan oleh kita semua. Sebelum tahun 2000-an, industri itu kebanyakan kalau ngomong itu yang mungkin seperti yang tadi, yaitu industri manufaktur, industri energi, ataupun industri jasa dan teman-teman. Dan mulai ketika tahun 2000 ke atas, kita mulai menemukan atau kita mulai mengklasifikasikan certain kind of bisnis tertentu itu ke dalam bentuk-bentuk yang lain, yaitu bisa dikatakan sebagai creative industry. Nah, apa bedanya creative industry dengan industri yang lain? Yang jelas adalah creative industry ini unik, karena kunci utama keberhasilan sebuah creative industry itu bukan terletak pada resource seperti di manufaktur ataupun pada energi, resource-resource yang ada di sekitar kita di alam. Tapi creative industry itu first and foremost tentang human, tentang manusia. Model terbesar dari sebuah creative industry itu adalah manusia. Karena apa? Di dalam creative industry yang bisa menentukan berhasil atau tidak adalah daya cipta dan daya kreasi dari manusia yang menjalankan. Dan yang kedua adalah di dalam creative industry mutlak ada yang disebut sebagai karya cipta yang biasanya diterjemahkan juga ke dalam bentuk generation of acquisition of intellectual property seperti yang dituliskan. Nah, terus kok saya ngomongnya creative industry? Ya Bapak Ibu sekalian, seperti yang tadi diceritakan oleh moderator kita Ibu Leni, beliau sudah mengatakan bahwa saya kebetulan sekali kuliahnya di Jepang. Saya mulai master di Jepang, doktor juga di Jepang. Dan menurut saya ya, Jepang ini adalah salah satu contoh yang menarik untuk kalau kita bilang creative industry. Kok bisa ya, gampang aja Anda bisa lihat. Saya lihat mungkin, mohon maaf ya, rata-rata Bapak Ibu yang tinggal di sini usianya sudah cukup dewasa ya. Jadi mungkin nanti yang akan saya ceritakan ini kalau kadang-kadang nggak nyambung sama Anda ya, saya mohon maaf gitu ya. Tapi memang seperti yang kita punya di sini juga setting the stage for generation Z. Jadi dengan kata lain kita juga mau ngomong sebenarnya yang lagi in bagi anak-anak Anda, bagi adik-adik saya atau bagi mahasiswa kita ya Bapak Ibu sekalian, itu apa sih? Nah gitu. Nah, oke, creative industry. Nah sekarang mari kita hubungkan dengan generasi yang baru, yaitu generasi Z gitu katanya ya. Generasi Z itu apa? Sudah seringkali tadi sudah diceritakan dengan baik oleh teman-teman sekalian, dengan rekan-rekan sekalian. Nah, yang mau saya katakan adalah menurut saya generasi Z ini sangatlah berkaitan erat dengan creative industry. Lebih-lebih lagi creative industry yang bagaimana yang mengandung arti kata digital. Karena apa? Kita nggak bisa memungkiri Bapak Ibu, tadi dengan baik diceritakan oleh Pak Rangga, gimana contohnya kalau saya masih ingat, saya masih kecil, itu kalau saya nggak dibeli mainan, saya nangis. Dan anak kecil itu nangisnya itu kan cari perhatian, biar seluruh dunia tahu gitu ya. Orang tua saya punya toko, dan saya tuh kalau
Pak saya mau kita ke itu dong, ke kota tertentu dong, atau Pak saya beli ini dong. Enggak, biasa kan yang paling bilang enggak itu biasanya mama, entah kenapa gitu ya. Kalau papa itu masih kayaknya gampang untuk disui gitu ya, tapi mama itu yang paling tegas. Enggak, apa yang saya lakukan, saya depok, saya gulik, saya nangis jerit-jerit. Saya biar semua orang yang masuk ke toko saya tahu bahwa saya lagi dizolimi sama orang tua gitu kali ya. Nah, itu zaman saya. Tapi zaman sekarang bagaimana? Behaviornya mungkin nggak berubah. Mungkin ya, anak Anda, ponakan saya juga kalau nggak dibeliin sesuatu bakal nangis gerit-gerit. Tapi yang beda adalah barangnya. Kalau dulu saya mintanya mainan, saya mintanya go somewhere, having fun, traveling. Kalau zaman sekarang apa? Paling gampang tablet ya, tablet, iPad, Samsung Note, atau Type S gitu ya, terbaru ya. Mainannya kok beda ya. Gimana untuk mendiamkan anak sekarang? Kasih iPad, lalu udah udah main sendiri. Nah, Bapak Ibu dari ini sudah kelihatan ada suatu gap generation di antara kita dan anak-anak kita. Saya jadi ingat, mungkin kalau saya bilang itu kayak karma ya. Saya waktu masih kecil, masuk ABG, masih having fun generasi. Saya pakai baju apa, saya gunting rambut gaya apa, papa saya selalu jelek. Ngapain kamu gitu? Ngapain pakai baju gitu? Kan jelek. Saya waktu itu jawabnya, papa nggak ngerti sih. Ladies and gentlemen, sekarang saya kena getahnya. Kalau saya ngomong ke ponakan gitu, bahkan kalau saya lihat teman-teman yang sudah punya anak, kalau ngomong kan sama ternyata. Kok kamu gitu? Jawaban anak-anak sekarang gimana? Papa nggak ngerti. Jadi pada saat bilang itu jangan jadi teringat. Oh iya ya, dulu saya juga menganggap papa saya nggak ngerti. Sekarang anak saya bilang bahwa papa saya nggak ngerti. Oke, saya belum punya anak, tapi maksudnya kalau rekan-rekan sekalian gitu, kalau bilang gitu kan, papa nggak ngerti sih. Waktu mereka bilang itu kan rasanya kayak kita kembali ke masa lalu ketika kita mengatakan hal yang sama pada orang tua. Nah, di sini maksudnya apa? Di sini jelas memperlihatkan bahwa kayaknya kita perlu bersikap, perlu mencoba mengerti the next generation itu maunya apa. Nah, saya sebelum saya teruskan, ini saya ada sharing gini. Tadi pagi saya melakukan hal yang aneh. Tadi pagi saya membuka BCA, lalu saya naruh duit ke salah satu rekening yang saya tidak pernah kenal selama ini. Ngapain? Apakah saya kena gendam gitu ya? Bukan, Bapak Ibu. Jadi gini, di suatu tempat di Jawa Barat atau di daerah Jakarta ini ada satu anak cewek dan masih kecil, masih SMA kayaknya. Dia kos. Lalu dia tuh tengah jalan, tiba-tiba dia tuh menemukan ada anak kucing yang ketabrak mobil. Nah, masih hidup, diselamatin sama dia, difoto, kakinya patah dua-duanya, kasihan banget femurnya. Anaknya, apa yang dilakukan anaknya? Anaknya bawa ke veterinarian, dokter hewan. Dibawa ke dokter hewannya bilang, ini perlu 4,5 juta. Buset. Anak kecil nggak ada duit kan? Lalu gimana? Nyerah. Apa yang dilakukan anak ini? Anak ini, dia seperti bagus sekali Bu. Dia broadcast melalui Pinterest, melalui Twitter, melalui Facebook terutama, melalui Facebook. Dia broadcast, dia share ke teman-temannya, ini gua nemu anak kecil di foto dia apa. Lalu dia kasih nama anak kecil namanya Almond gitu, kasih nama. Nih, gua nemu ini what should I do? Ternyata ini perlu 4,5 juta. Saya nggak ada duit. Namanya juga anak masih kuliah, anak masih SMA, nggak ada duit. What should I do? In a very short time, dalam waktu yang sangat singkat, apa yang terjadi? Teman-temannya menanggapi dan teman-temannya sharing ke yang lain, viral. Dalam 2-3 jam, apa yang terjadi? Pertama, menemukan orang yang siap menampung sebagai ibunya. Ibu asuhnya ya. Saya mau bahasa Jepang itu kaimas saya mau melihara. Saya mau melihara.
Dia bilang soalnya saya nggak mungkin pelihara karena tempat saya nggak boleh binatang dan saya juga nggak punya waktu. Ada nggak yang mau pelihara? Nemu, saya mau pelihara. Satu. Yang kedua, nemu veterinarian. Saya kasih harga 50%. Datang aja ke tempat saya. Tadi berapa? Mintanya 4,5. Di tempat saya 2 juta, 2,5 juta. Kasih saya. Oke. Dan yang ketiga, anak ini buka sumbangan. Kickstarter. Tolong dong, bantu saya. Dia seperti yang tadi bilang bahwa mungkin generasi sekarang masih lapar digital. Mereka dengan enaknya langsung kasih 3 nama. BCA pakai ini, Bank Mandiri pakai ini, BRI pakai ini, dan namanya beda-beda karena mereka masing-masing orang yang berbeda. Tapi satu purpose, kasih ini. Tolong dong. Lalu saya pagi tadi bangun, siap-siap buang ke sini 4:30 Bu, bayangin ngantuk ya. FB itu sudah mencapai saya melalui teman saya yang melalui teman saya, dan seterusnya gitu. Bisa aja sampai saya gitu. Saya baca gitu. Lalu saya kan ke FB dia. Di FB dia kasih kronologisnya gitu. Mulai kucing yang ketemu ditaruh kotak gitu ya. Lalu dimandiin, diapain gitu. Jadi saya ya percaya, makin lihat ya makin percaya, ini kayaknya bukan abal-abal. Kemudian dia kasih itu berita share terakhir di mana? Terakhir jam 9 malam sudah terkumpul 1,7. Gitu. Dan dia bilang, mohon dong para penyayang kucing bisa bantu nggak? Nggak tahu, mungkin masih pagi ya. Saya ini kok tergerak gitu loh lihat gitu. Dan oke lah, saya kasih ini segini. Saya kasih 100-200 ribu. Nih, semoga berhasil. Bayangkan, saya tidak kenal anak itu. Saya tidak tahu kucing itu. Tapi jaringan yang mereka buat itu bisa mencapai ke berbagai orang yang saya nggak tahu, nggak ada hubungannya, tapi saya sampai bisa mau bantu. Ada dokter yang mau kasih harga murah, ada orang yang siap nampung. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu adalah gambaran masa depan bisnis model di generasi berikut. Connectivity melalui digital world, Anda akan melihat bagaimana hal itu bisa berjalan. Sangat beda ya. Kalau zaman kita ada kena kucing kayak gitu, either kita biarin mati atau kita paling cari sumbangan di sekitar kita doang kan. Tolong dong, gimana, nggak tahu lu punya kenalan dokter hewan nggak ada, terus lewat apa ini, I don't know. Tapi zaman sekarang dari permintaan gitu, share, mereka bisa dapat begitu banyak resource, begitu banyak informasi, dan menggerakkan orang untuk bisa mengumpulkan uang. Nah, ladies and gentlemen, ini adalah secuplik, atau menurut saya ini adalah sekilas kiasan masa depan yang akan terjadi di generasi Z berikutnya gitu. Yang Anda bisa lihat itu ya. Nah, oke. Karena itu saya menekankan bahwa pada masa depan kalau Anda mengambil hati generasi Z, sepertinya bisnis model yang zaman sekarang ini sudah obsolete, sudah mulai obsolete, mulai nggak bisa dipakai. Kebetulan sekali sekolah kita hari Selasa lalu itu mendatangkan satu guest lecture. Bapaknya menarik, dia venture kapitalis, tapi khusus ngurusin untuk yang gini-gini, yang digital world, venture kapitalis digital world. Dia bilang dia didatangin sama salah satu, dia ngomong-ngomong sama CEO, sama direktur salah satu taksi terbesar di Jakarta yang warnanya biru. Oke. Saya belum ngomong, saya rasa Anda semua tahu. Itu ternyata bapak-bapak itu dan direktur itu lagi galau. Galau kenapa? Karena mereka bingung dengan salah satu produk taksi terbaru, bisnis taksi terbaru yang benar-benar nggak sesuai dengan kenyataan yang ada, yaitu Uber taksi. Saya rasa Anda semua tahu ya. Uber taksi ini apa? Uber taksi ini nggak punya taksi, Bapak Ibu. Lucu ya, perusahaan taksi nggak punya taksi, tapi dia bisa mengambil dapat investor dana sampai ratusan juta dolar. Sistemnya gimana? Sistemnya adalah bagi dia everybody can become a taxi. Ngomong-ngomongnya gitu. Kalau Anda kepingin, Anda bisa gitu nganterin orang, Anda bisa daftar ke Uber taksi.
taksi, saya mau jadi taksi untuk certain time, untuk certain route gitu. Nanti dia akan cocokkan, ada nggak orang yang perlu ke arah sana. Kalau ada, ya Anda akan ditemukan dan Anda akan jadi taksi sementara gitu. Nah, saya belum ngomong mengenai masalah regulasi Bapak Ibu, karena terus terang hal ini juga bikin gerah pemerintahan. Soalnya apa? Gak ada regulasinya. Padahal kan biasanya taksi di tempat kita ini harus punya ini, harus armadanya segini, harus ada izin ini itu. Uber taksi nabrak itu semua, berat. Lu mau jadi taksi, lu bisa jadi taksi titik. Nah, ini pusing ini. Gimana ini? Tapi sekarang rada dihambat oleh regulasi. Tapi Bapak Ibu, jenis-jenis bisnis yang akan menabrak kaidah-kaidah normal seperti ini akan semakin banyak bermunculan. Pertanyaan saya adalah, siapkah Anda? Itu yang mungkin perlu Anda pikirkan. Nah, karena itu terutama urusannya sama kreatif industri, Anda bisa lihat bahwa zaman sekarang itu boundaries, batasan-batasan itu sudah mulai tidak terlihat, sudah mulai nggak bisa didefinisikan. Contohnya adalah batasan antara produser dan customer. Kalau zaman dulu kita kayaknya dengan mudah bisa menarik garis antara saya ini produser, kamu tuh customer. Saya akan bikin produk dan Anda silakan nikmati, titik, habis perkara gitu. Tapi semakin ke generasi yang baru, batasan tuh makin blur, makin nggak kelihatan. Contohnya apa? Contohnya di YouTube. YouTube itu memberikan tempat, ya, tempat orang untuk berkreasi. Akhirnya apa? Orang biasa itu bisa berkreasi. Gak mesti semua orang yang sinematografi, yang menjadi produser film, gak perlu gitu pun orang bisa berkreasi. Zaman sekarang yang bikin orang terkenal itu bukan televisi, tapi apa? Tapi YouTube Bapak Ibu. Viral ya, kita bilangnya viral ya. Contohnya apa? Psy dengan Gangnam Style itu ya, itu masuk sebagai rekor karena dia membuat YouTube mau nggak mau nambah jumlah viewer. Gangnam Style dilihat orang itu sampai jedok, sampai notok, sampai nggak bisa nambah jumlah viewer. Kebanyakan, bingung YouTube kok bisa gitu ya, ditambah. Lalu ada banyak contoh-contoh orang terkenal gara-gara YouTube. Misalnya mungkin pujaan anak-anak Anda, Justin Bieber itu ya, itu juga gara-gara YouTube terkenal dia. Banyak hal. Lalu misalnya saya kasih contoh, ada selebritis YouTube yang memunculkan jenis pekerjaan baru, yaitu gamers. Mungkin Bapak Ibu ada yang tahu namanya PewDiePie? Nggak tahu ya. Jadi PewDiePie. Nah, ini orang ini kerjanya apa? Dia tuh kerjanya main game. Main game, terutama film horor, game horor. Lalu dia waktu main itu dia shoot. Takut, serem. Wah, ini apa ini? Buset, sama apa misuh-misuhnya bahasa Jawanya gitu ya, sambil maki-makinya. Wah, apa ini serem. Lalu per episode dia taruh di YouTube. Yang terjadi adalah orang doyan. Orang lihat, dan dia punya follower itu sampai kira-kira berapa ya? 3 juta lebih orang yang subscribe ke tempat dia. Dia jadi selebriti di sana. Dan orang kayak gini bisa dapat penghasilan mungkin 1 miliar lebih per bulan. Buset ya. It's happen gitu. Itu kreatif industri seperti itu tuh banyak sekali. Yang kedua misalnya boundaries of time, place, nation, yaitu ubiquitous, subcontract, cross country. Maksudnya adalah Bapak Ibu, zaman sekarang terutama kalau kita ngomong kreatif industri, itu pekerjaan itu bisa diberikan dari mana saja dan didapatkan dari mana saja. Saya kasih contoh teman saya punya teman itu tukang gambar. Kalau orang Jepang bilang mangaka, illustrator. Oke, illustrator paling gampang. Dia ternyata diikat kontrak oleh salah satu perusahaan dari Jepang untuk bantu gambarin komik Jepang yang akan dikeluarin di Jepang, dirilis di Jepang. Gramedia akan merilis juga ke sini, dan dia salah satu yang gambar itu.
Kok bisa? Jawabannya karena gara-gara digital world, Bapak Ibu, internet. Jadi gini, gimana sih caranya Illustrator Indonesia biar dapat kerjaan dari Jepang, dari Amerika? Pertama, mereka tuh gabung dulu dengan certain kind of community. Di dalam internet, untuk yang Illustrator tukang gambar itu pasti kenal. Contohnya itu apa? Ada beberapa komunitas yang terkenal. Salah satunya DeviantArt. Yang kedua itu Pixiv. DeviantArt, Pixiv itu tempat apa? Tempat orang-orang yang suka gambar untuk naruh gambaran di sana untuk ya udah kayak enak ngeksis kayak Facebook tapi isinya gambar. Ini loh gambar saya. Orang-orang akan lihat, oh bagus ya, oh jelek ya, oh bagus ya, oh keren ya, diikutin. Nah, Pixiv itu kayak DeviantArt tapi biasanya very Japanese karena Pixiv awalnya dibuat untuk orang Jepang doang. Nah, teman saya ini pinter. Dia taruh DeviantArt, dia taruh Pixiv. Dan ternyata zaman sekarang bagian kreatif designer itu kalau cari talent itu nggak pakai caranya nyebar job resume, nggak pakai lowongan, tapi mereka masuk ke site kayak gitu, dilihat aja mana yang cocok, mana yang oke. Oh ini kok bagus ya, dihubungin teman saya. Suatu saat saya di chatting sama dia, Hen, bisa bantu nggak terjemahin bahasa Jepang? Ngapain lu kok minta gue terjemahin bahasa Jepang? Baca, lu ditawarin kerja, lu dapat dari mana ini? Yang nawarin kerja, saya lihat, wah ini publisher gede di Jepang, kok bisa? Lalu dia cerita, orang ini lihat di Pixiv. Nah, Pixiv itu juga senang bikin kayak apa ya, kompetisi, dan dia kadang juga iseng gitu, dan dia menang gitu. Begitu menang, nama dia kan langsung kena di dalam radar mereka. Ini siapa nih? Dilihat, oh ini orang Indonesia, nggak peduli. Gambar bagus kan? Gambar bagus, dikirimin, dibalas, oke, ya udah kita kontrak, dibayar. Bisnis itu mulai berubah, boundaries itu mulai nggak jelas. Dan yang terakhir ada boundaries of media. Nah ini juga ya, kita bisa lihat bahwa media itu sudah mulai nyambung nggak karu-karuan, mulai bersatu. Tapi juga yang menarik, gara-gara bentuk yang baru dan gara-gara peragai dari generasi yang baru, kita bisa melihat bahwa ada perubahan tingkah laku mereka dalam menghadapi media. Bapak Ibu sekalian, coba perhatikan, anak-anak Anda ini tambah sering lihat TV apa enggak? Jarang kan? Mereka kalau TV-nya disita nggak masalah, seperti tadi. Komputernya disita, mau nangis. Handphone disita, neraka. Ngapain ya? Tampangnya tuh langsung kosong gitu. Itu. Kita medianya sudah berubah. Anak-anak sekarang nggak doyan TV. Nah, ini artinya apa? Anda beradvertising mungkin juga perlu dipikirkan caranya. Mungkin TV bukan tempat yang tepat untuk beradvertising. Oke. Nah, ini contohnya, Anda bisa lihat. Ini Bapak Ibu, Batik Fractal Indonesia. Ini kebanggaan kita nih sebenarnya, kebanggaan Indonesia. Ini adalah satu kelompok kreatif yang mencoba membuat batik dengan pakai model matematika, yaitu disebut sebagai model fraktal. Jadi sistemnya dia pakai komputer, ya pakai software, dia masukkan model matematika, formula, itu nanti bisa keluar pola-pola unik yang kemudian bisa dijadikan batik. Seperti itu menarik. Dan YouTube, nah ini saya mau pamerin juga. Bapak Ibu, ini ada game ya, game horor namanya Dread Out. Game ini buatan orang Bandung dan dia dijual secara internasional lewat sistem namanya Steam Game. Kalau Bapak Ibu penasaran, silahkan bisa beli. Kalau nggak bisa beli atau takut main, bisa lihat di YouTube. Kata kuncinya Dread Out, pasti ada yang main. Menarik karena apa? Dia pakai semua konsepnya orang Indonesia. Itu pemeran utamanya nih anak SMA. Kalau ada main, ada kelihatan, sorry ya, saya bukan maksudnya mau seksual harassment. Ini OSIS tulisannya. Lalu dia pakai baju putih abu-abu. Lalu hantu-hantunya hantu Indonesia semua, Bapak Ibu. Oh, pembukaannya tahu gimana? Saya begitu lihat pembukaan, saya salah. Saya bukanya Jumat malam, Jumat Kliwon. Kemudian jam 4:30 bangun pagi. Plot sama dia dikasih lagu awal kan, judulnya Dread Out ya. Lagunya pakai Lengsir Wengi, kurang ajar. Lengsir Wengi.
mungkin yang tahu bisa ketawa ya, nggak tahu mungkin mending nggak tahu gitu, jangan sampai tahu. Jadi di dalam mereka cerita tentang suatu tempat di daerah Jawa Barat itu, dan mereka beberapa orang anak SMA sama gurunya itu kejebak di satu kota. Nah, anak ini berusaha keluar gitu. Di tengah perjalanan mereka bertemu banyak hantu, tuyul, babi ngepet, kemudian sundel bolong, kemudian das glundung, lengkap lah udah. Setan utama bosnya waktu itu cewek pakai kebaya Jawa Tengahan, lalu tengah malam itu lagunya ada lagu jaipongan dikit-dikit, apa nggak serem? Luar biasa, itu buatan anak-anak kita. Ini kreatif game. Oke, nah saya mau kasih contoh yang lain yang lebih heboh lagi ya, itu kan yang jenis-jenis kecil. Yang lebih ekstrim saya kasih contoh, namanya Vocaloid. Oh, sudah ada yang ketawa, mungkin sudah tahu, tapi mungkin saya lihat dari Bapak Ibu mungkin banyak yang nggak tahu ya. Nah, Vocaloid ini apa? Ini buatan orang Jepang. Biasa ya, orang Jepang itu kan bikin yang aneh-aneh. Ini apa? Awalnya ini riset Bapak Ibu. Hasil dari riset namanya Hideki Kaimuchi-san, orang di Yamaha. Nah, dia tuh maunya bikin apa? Dia bikin produknya gini. Dia melihat ada demand, ada masalah, yaitu untuk orang-orang yang tukang bikin lagu, komposer. Jadi gini, kalau orang bikin lagu, dia tuh bisa bikin tangga nada, dia bisa bikin melodi, tapi dia nggak bisa nyanyi. Karena apa? Lagu kan kalau nggak ada nyanyian bukan lagu, tapi karaokean kan? Ya kecuali orkestra gitu. Jadi gimana? Ini orang ini oke lah, kita bikin synthesizer software yang bisa bantu komposer ini buat dengerin. Kalau saya pakai lagu gini, nyanyinya kayak apa sih? Dia pakai suara komputer. Jadi tinggal dimasukkan aja musical score-nya, lalu dia masukkan software-nya, digabungin, lalu lagunya keluar. Jadi komposer bisa tahu, ini kalau dinyanyiin kira-kira kayak gini deh. Oh, oke. Dirilis sama Yamaha. Lumayan. Dan ya karena pakai bahasa Jepang, jelas butuh orang Jepang. Profesional. Penjualan gimana? Penjualannya ya lumayan lah, dikit-dikit gitu ya. Lalu nggak puas. Apa yang dilakukan? Mereka kemudian bikin versi 2. Versi 2 ini pintarnya orang Jepang ya, kreatifnya. Mereka bilang, ini kalau cuma buat komposer nggak terlalu laku. Bisa nggak dijual buat umum? Sama mereka diubah. Yang pertama lebih untuk common customer, copyright-nya nggak terlalu ketat. Lalu mulai bikin maskot. Nah ini ya Bapak Ibu lihat, maskot ini dikasih namanya Hatsune Miku. Hatsune itu artinya suara pertama. Jadi dia mempersonifikasikan software itu seakan-akan suara komputer itu yang nyanyi ini loh. Kayak gini loh, maskot ini yang nyanyi, dia bilang gitu. Dilepas pada konsumsi pasar normal, konsumsi pasar umum, dasar orang Jepang, ditangkap oleh satu komunitas. Komunitas yang doyan komik, doyan animasi, kayak gitu. Itu lihat ini kayak getuk marani apa gitu. Kayak wah ini gua banget ini. Viral, terkenal langsung jret. Apa yang terjadi? Ini tidak dipikirkan oleh Yamaha, bahwa yang pertama mereka pikirkan ini buat bantu komposer. Jadinya apa? Ini jadi viral karena orang-orang yang biasa melihat bahwa saya bisa menciptakan suatu lagu dan dinyanyikan oleh seorang idola, seorang biduan, seorang virtual idol. Mereka mempersonifikasikan Vocaloid software ini dengan maskot ini. Jadi semangat gitu. Gue bikin lagu ini nanti dia yang nyanyi. Besar lagi. Itu mereka menemukan media, yaitu YouTube atau kalau di Jepang itu niku-niku video. Makin viral dan makin kemana-mana. Nah, ini ya. Ini contoh yang ini, Supercell itu adalah sekelompok musisi bikin lagu, dinyanyiin oleh yang ini tadi, lalu dijual Bapak Ibu CD-nya. Terkenal, di Jepang terkenal. Indonesia juga ada beberapa yang doyan. Lalu ini namanya Good Smile Company, mereka juga bikin itunya, apa? Boneka-bonekanya, laris manis Bapak Ibu. Jangan dipikir murah ini ya. Yang kayak gini harganya sekarang 400.000 ke atas. Limited edition bisa 1 juta. Laris. Herannya, saya juga punya. Oke, ya kelihatannya ini dosen beneran apa enggak gitu
ya, mohon maaf Bapak Ibu. Lalu dia bukan merambah di sana saja, dia juga jadi sponsor untuk itu GT Racer. Ini, dia racing juga. Dan puncaknya adalah ketika dia, oke, Yamaha nangkep ini, namanya sekarang di perusahaannya Krypton. Oke, kita bikin konser virtual. Akhirnya mereka berhasil membuat konser kayak penyanyi sungguhan pakai komputer, ditaruh di berbagai macam kota di dunia. Mereka sudah pernah konser di Jepang, jelas ya, Los Angeles, New York, Paris, dan Bapak Ibu jangan heran. Tahun lalu bulan Mei pertengahan mereka konser di Indonesia. Ya ini virtual itu konser di Indonesia. Pak bisa mungkin saya kasih contoh film videonya. Itu virtual ya, Anda bisa lihat kalau dia. Itu yang nonton dan itu pemain musik beneran. Ini konser Bapak Ibu, ini beneran konser di Senayan. Sold out tiket. Saya cut karena kan cukup panjang. Nah, Bapak Ibu yang Anda lihat baru saja itu adalah secuplik lagu yang ditampilkan waktu Miku melakukan konser di Indonesia. Judulnya apa? Judulnya Venus di Ujung Jariku. Dibuat komposernya orang Indonesia yang masuk dalam komunitas Vocaloid Indonesia. Jadi menarik, mereka menyediakan tempat, lalu Miku juga nyanyikan macam-macam. Kebanyakan lagu yang dinyanyikan oleh Virtual Idol ini juga dibuat oleh komposer-komposer amatir dari segala macam penjuru dunia. Di sini Anda bisa lihat boundariesnya di mana udah hilang. Dan salah satu karena di Indonesia dikasih ini Venus di Ujung Jariku dibuat oleh orang Indonesia, dinyanyikan oleh si Vocaloid yang dibuat oleh orang Jepang. Ini adalah salah satu contoh kreatif industri, Bapak Ibu sekalian. Oke, nah bagaimana Indonesia sebagai penutup, saya cuma sedikit aja mau ngomong. Seperti yang sudah Pak Wayan bilang, saya nggak perlu ngomong terlalu banyak. Yang pertama, kita punya potensi banyak Bapak Ibu. Banyak, terutama bagian apa? Bagian customer. Tidak dipungkiri orang Indonesia doyan kreatif industri sekarang, doyan digital. Facebook kita termasuk yang tertinggi di dunia penggunaannya. Twitter apalagi ya. Trending topiknya Indonesia bisa masuk 10 besar Twitter dunia, walaupun orang dunia nggak ngerti ini ngomong apa sih, Siapa Haji Lulung gitu, apa gitu. Kreatif industri sekarang berkembang Bapak Ibu, tapi arahnya bukan untuk konsumsi kita kayaknya sekarang, kita yang sudah ada tua-tua gitu ya, tapi kebanyakan ke anak-anak baru generasi Z sama Y yang belakang. Dan ya tadi sudah dibilang sama Pak Wayan bahwa kita ini kekurangan infrastruktur, kita nggak cukup support di government. Bapak Ibu mungkin tahu sedikit tentang Nami Island di Korea. Oh, kalau ibu-ibu mungkin tahu banget ya Nami Island.
Jeju. Itu kok terkenal banget sih? Gara-gara apa? Gara-gara drama Korea, Bapak Ibu. Itu pinternya government Korea. Kayak Jepang, mereka juga memanfaatkan creative industry. Mereka tahu drama Korea ini terkenal di mana-mana, terutama Southeast Asia. Mereka manfaatin itu terkenal untuk ke arah tourism mereka. Narik untuk lihat, itu loh di sana tuh pernah yang main itu sama itu duduk berdua, cekrek cekrek cekrek. Padahal kalau nggak ada drama itu emangnya pulau itu bisa terkenal banget? Not really. Itu karena apa? Karena pemerintah mereka juga ikut. Pemerintah Korea juga ikutan dalam mensukseskan, misalnya ada konser-konser ya K-pop, itu ikut mereka, drama ikut mereka, sehingga apa itu menjadi suatu kekuatan. Sementara di Indonesia, mohon maaf, saat ini kreatif industri itu masih hangat-hangat kuku gitu ya, mau ya mau, tapi ya enggak, fokus banget ya enggak gitu ya. Jadi ini mungkin salah satu PR kita sebagai orang yang ingin jalan ke sana sama bersama-sama dengan pemerintah maunya kemana. Bahkan mohon maaf, memang Menteri Kreatif Industri juga sekarang hilang ya, ganti badan. Ya mungkin maksudnya bagus gitu loh, tapi saya khawatir jangan sampai ini sinyal bahwa makin mundur gitu loh. Mudah-mudahan tidak. Yang terakhir ya, saya juga sudah bilang, Bapak Ibu, kita harus sadar bahwa setiap generasi memiliki ciri yang berbeda. Dan seperti cerita anekdot saya di depan, bahwa saya dulu tidak dimengerti orang tua saya, maka jangan heran kalau anak Anda tidak dimengerti oleh Anda. Itu berarti apa? Itu memang ada generasi berbeda dan mereka punya sudut pandang secara pemikiran berbeda dengan kita. Mungkin saat ini saatnya kita untuk mulai mengerti tentang mereka. Terima kasih banyak dan selamat siang.